Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kegiatan belajar mengajar kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, doanya ibu yang akan pimpin. Anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Berdoa selesai. Nah, karena berdoa sudah selesai, selanjutnya ibu minta kepada kalian untuk mengecek teman yang ada di samping kiri dan di samping kanan kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua? Bagus. Selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai tema 5 yang berjudul ekosistem. Subtema pertama, komponen ekosistem, pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, yaitu dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa dapat membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga, yaitu dengan membuat bagan, siswa dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Dan yang terakhir, yaitu dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Anak-anak, materi hari ini kan mengenai ekosistem. Ada yang tahu tidak apa itu ekosistem? Tidak ada? Ya, ibu yang akan jelaskan ya. Jadi ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Contoh ekosistem alami adalah sungai. Apalagi? Iya benar, danau. Apalagi? Hutan. Iya benar sekali. Nah, sedangkan contoh ekosistem buatan adalah, ada yang tahu tidak apa? Iya benar, sawah, waduk, ada juga akuarium. Nah, selanjutnya komponen ekosistem itu terdiri dari dua komponen. Ada yang tahu tidak apa dua komponen tersebut? Iya, apa Putri? Iya, Putri bilang komponen ekosistem yaitu yang pertama komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini terdiri dari makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik yaitu terdiri dari benda mati, seperti batu, cahaya matahari, dan tanah. Nah, seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi ya. Apa saja makanan hewan itu? Nah, makanan hewan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu makanan hewan berupa tumbuhan, dan yang kedua yaitu berupa hewan lain.
Anak-anak, jadi di sini Ibu punya teks non-fiksi yang berjudul ekosistem. Ibu beri kalian waktu untuk membaca teks tersebut selama 5 menit. Paham? Sudah selesai membacanya? Sudah? Iya. Jadi setelah kalian membaca teks mengenai ekosistem tadi, ada yang tahu tidak apa pokok pikiran dari teks tersebut? Tidak ada? Ya, sebelum kita menentukan pokok pikiran dari teks ekosistem tadi, Ibu akan bertanya lagi kepada kalian. Ada yang tahu tidak apa itu pokok pikiran? Tidak ada? Iya, Ibu jelaskan ya. Nah, pokok pikiran itu merupakan ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf itu memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Nah, biasanya pikiran pokok ini terdapat di awal atau di tengah atau di akhir paragraf. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Sedangkan istilah lain dari ide pokok ini sangat banyak, antara lain ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pokok utama, inti paragraf, inti masalah, atau masalah utama. Pada dasarnya, semua istilah-istilah yang sudah Ibu sebutkan tadi sama saja ya, sama-sama disebut dengan pokok pikiran. Adapun cara untuk menentukan pokok pikiran pada paragraf yaitu diantaranya: yang pertama, baca dengan seksama teks secara keseluruhan. Yang kedua, catatlah hal-hal penting yang kalian temukan. Yang ketiga, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf. Dan yang keempat, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Nah, setelah mendengar penjelasan Ibu mengenai apa itu pokok pikiran, bagaimana cara menentukan pokok pikiran, ada yang sudah tahu tidak apa isi pokok pikiran pada paragraf pertama tentang teks yang kalian baca tadi? Teks mengenai ekosistem. Ada yang tahu tidak? Iya, apa Agnes? Iya, benar sekali. Agnes bilang pokok pikiran pada paragraf pertama teks ekosistem yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Tepuk tangan dulu untuk Agnes. Anak-anak, karena tadi kita sudah belajar mengenai ekosistem dan pokok pikiran, di sini Ibu punya LKPD atau yang disebut dengan lembar kerja peserta didik. Di sini tujuan pembelajaran dari LKPD ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menentukan pokok pikiran pada teks bacaan yang disajikan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, adapun hal-hal yang akan kalian kerjakan untuk menyelesaikan LKPD ini, yaitu yang pertama kalian harus membaca dulu teks mengenai ekosistem yang ada pada LKPD ini. Lalu kalian mencari pokok pikiran pada teks tersebut dan menulisnya pada kolom yang telah disediakan pada LKPD. Selanjutnya, kalian menuliskan komponen-komponen ekosistem ke dalam kolom yang sudah disediakan pada LKPD ini. Soal yang berikutnya yaitu tugas kalian
mencari gambar-gambar yang ada di surat kabar atau majalah bekas dan menempelkan gambar hewan di kolom yang tertera pada LKPD. Lalu menuliskan nama atau jenis makanannya dan jenis hewan berdasarkan makanannya. Kalian paham? Iya, bagus. Baiklah anak-anak, karena tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai materi kita hari ini, terus kalian juga sudah mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Selanjutnya, ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Iya. Apa, Sulis? Iya, benar sekali, Sulis. Jadi, menurut Sulis, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya, Sulis juga bilang kita tadi sudah belajar mengenai pokok pikiran, di mana pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Oke, karena kita sudah selesai menyimpulkan kegiatan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Oke, tepuk tangan. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu yang akan pimpin doanya. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak.